warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembicara, saya tentunya tidak seilmiah pembicara yang sebelum saya, karena saya ini seorang musisi, jadi seorang pemain musik dan ex penyanyi, sekarang penyanyi lagi. Ada satu hal yang perlu saya kritik bagaimana dia di sini, mohon maaf Pak. Begini, saya rasa untuk melakukan diskusi ini harus dilakukan secara matang. Umpamanya saya bukan kolokan ya, saya dihubungi per telepon tanggal 20, saya tidak punya persiapan apa-apa, kalau nama saya sudah dicantumkan sebagai pembicara, mohon maaf. Tapi demi kecintaan saya terhadap dunia musik, maka saya hadir juga pada malam ini, dan saya nggak ngambek. Mohon maaf. Dan sebetulnya saya tidak punya banyak persiapan untuk berbicara di sini. Jadi saya menggunakan kertas kerja saya yang dulu, yang sudah lama, tahun 2003 ya, di Singapura. Itu membahas gaya musik Melayu. Jadi dalam kertas kerja ini saya tulis gaya musik Melayu dan perkembangannya. Karena kalau saya baca ini satu persatu mungkin akan menjenuhkan, membosankan gitu. Jadi ya saya hanya akan mensingkir beberapa dari makalah ini. Dan kalau diskusi ini merupakan diskusi biasa, dia bukan seminar, dia juga bukan seminar atau bukan workshop gitu. Jadi seminar bisa menghasilkan keputusan, sedangkan workshop hanya mengambil kesimpulan. Jadi diskusi ini juga tidak membawa suatu kesimpulan yang betul-betul diharapkan. Jadi di sini saya hanya akan mencipir beberapa kata-kata dari makalah saya, yaitu pengaruh asing pada musik Melayu. Saya pada saat diminta berbicara di sini itu, saya terus terang saja saya bukan seorang ahli dalam bidang menulis suatu makalah, tetapi saya meminta bantuan dari seorang psikolog yang namanya Rizaldi Siagian. Rizaldi Siagian ini seorang psikolog, doktor psikolog, dia dari Amerika, dan dia betul-betul sangat mengerti betul-betul tentang musik Melayu. Dia pernah tampil di TV beberapa kali di sini. Dari dialah saya banyak menggali pengetahuan tentang musik Melayu. Dan pada kesimpulannya akhirnya saya mendapatkan bahwasanya perjalanan musik Melayu ini, atau dia berasal dari budaya India, dari budaya Arab, dan dari budaya Eropa. Jadi ya, dan yang sangat saya kagumi di sini dalam kemajuan musik Melayu adalah seorang musisi legendaris atau penyanyi legendaris, yaitu S. Effendi. S. Effendi di sini, Effendi ini banyak membawa satu kemajuan dalam musik Melayu, di mana kalau saya bacakan sedikit saja di sini dari makalah saya, musik Melayu, kalau kita telah ketiga jenis musik India, Arab, dan Barat, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruhnya terhadap musik Melayu, khususnya dengan masuknya Islam ke semenanjung Melayu yang sekaligus membawa budaya Arab, khususnya dalam gaya mengaji. Itu banyak sekali kira-kira mengaji yang diadaptasi oleh musik Melayu. Dan musik Melayu ini mempunyai satu ciri yang khas, yaitu dalam bahasa musiknya hilang gayanya itu gaya melismatik. Melismatik itu
greneknya atau ada cengkoknya kalau bahasa Jawa. Kalau di Medan itu disebut grenek. Di sini kalau di dalam musik Arab itu ada banyak sekali jenisnya. Sini bentuk musik Arab yang melismatik dihiasi dengan gaya menyanyi yang sangat cengkok, berliku-liku, temanya, melodinya berpegang pada skala susunan not tertentu yang lazim disebut makam atau nagam dalam bahasa Arab. Nagam itu ada macam-macam, ada nagam ya, sekarang ada nagam ajan, ada nagam sika, ada nagam kasar, ada nagam nahwan, ada nagam negris, itu ada banyak lagi jenisnya. Itu dia terdiri dari skala-skala melodi tertentu. Jadi nagam itu kalau di dalam musik Melayu disebutnya hawa. Jadi kalau musik Melayu asli itu kalau dia mau main musik ini, lalu hawanya apa gitu. Jadi kalau dalam bahasa nagamnya apa, di dalam musik Melayu disebutnya hawanya apa. Jadi di Medan jadi ya, orkes Melayu disebut dengan nama ronggeng Melayu. Di sana disebutnya ronggeng Melayu. Alat musiknya yang paling mendasar di sini adalah akordeon atau harmonium, biola, dan benda atau terbang. Bahkan ada juga sebagian kayak kemong yang Melayu. Nah, melismatik dengan grenek yang khas Melayu yang menggunakan basic atau skala melodi yang juga disebut dengan hawa seperti yang saya katakan tadi. Pengaruh Islam sangatlah besar terhadap musik Melayu. Gaya mengaji terdiri dari hawa-hawa atau makam-makam Arab terasa sangatlah kental menghiasi budaya musik Melayu. Ini saya berbicara tentang perjalanan musik Melayu. Jadi ya bentuknya ada bentuk musik Melayu itu ada kurang lebih 4 macam, tapi ada lagi macam-macam yang lain. Ada yang senang dengan beat 4/4, mainan dengan beat 4/4, lagu 2 dengan beat 8, lantas 4/4, 2/4 yang biasanya itu allegro yang cepat. Kalau 4/4 itu dan itu kadang-kadang digunakan juga untuk pencaksilat, tari salurnya pantun. Dan bentuk lirik syairnya pada umumnya berbentuk pantun 4 baris. Jadi umpamanya saya gitu ya, tegaknya rumah karena sedih, sedih binasa, dari bangsa karena bumi, bilang bangsa binasa. Jadi dengan rhyme, istilah rhyme atau Indonesia disebutnya rima akhir katanya itu LA satu, yang satunya lain. Jadi pada umumnya berbentuk pantun 4 baris sama dengan rubaiyah. Artinya di dalam sastra Arab itu dikenal rubaiyah, rubaiyah khayal 4 baris. Dan kalau di Sumatera itu disebut juga dengan sampiran syair kata itu sampiran. Jenisnya macam-macam, ada madah, ada askara, ada petuah, dan ada juga laka, sindiran atau apa namanya, dan sindiran, laka, dan lain-lain masih banyak bisa ini. Tahun 1954 dikenal nama-nama musisi dan pengarah dan pendukung yang mengembangkan musik Melayu modern antara lain Ahmad Jafar itu pengarah lagu Cendrawasih, Usman pengarah lagu Dodoi Sidodoi, Max Sapuleke di Orkes Medan, di Studio Medan, dan dia banyak
Sultan Serdang atau Tengku Lukman Cina, pembina musik Melayu, Anjak Nurdin, pemain biola lagu Melayu, dan Tengku Dana dia membuat komposisi. Kalau dulu lagu Melayu terdiri dari 4 baris, 4 baris syair, lagunya itu saja cuma syairnya berbeda-beda. Belakangan itu di modern musik Melayu jenis musik yang namanya songfor atau bentuk lagu. Nah, bentuk lagu itu dia bisa terdiri dari 32 bar yang disebut standar atau langgam. Lalu di sana juga bentuk dana ini adalah rangka cipta lagu yang ibarat air di dalam melali yang sebetulnya judul lagu aslinya di suatu masa. Begitu besar daya tarik musik Melayu, boleh dikatakan dia selalu menyentuh hati rasa setiap pendengarnya sehingga menjadi masyhur di seluruh Indonesia pada umumnya di ibu kota. Oke lah. Dan saya sedikit ingin mensitir kata-kata bicara sebelum saya itu soal asal musik dangdut, asal usulnya dangdut. Saya rasa orang Indonesia itu suka menganjur satu jenis musik yang paling dominan, umpamanya keliningan. Di sini dari namanya kelining yang paling dominan itu dinamakan musik itu keliningan. Lalu keroncong, belinya keroncong. Jadi akhirnya mereka lalu keroncong itu tidak dangdut yang paling dominan bintang. Jadi itulah orang Indonesia yang suka mengajuk akhirnya menamakannya dangdut. Nah, siapalah penciptanya itu, kata-kata itu saya nggak tahu siapa, tapi menurut saya yang namanya musik dangdut itu asalnya dari ajukan bunyi-bunyian yang paling dominan. Saya rasa demikianlah pembicaraan saya hari ini. Dan sekali lagi yang perlu saya kemukakan di sini bahwa saya adalah SFND. Dia menyanyikan lagu Melayu dengan songfor, mungkin yang lain daripada yang lain, dia menyanyi secara sopran, suara sopran. Jadi Effendi sebetulnya merupakan seorang musisi yang patut dibilang musisi legendaris. Saya rasa itu saja, dan perlu saya mengatakan di sini sekali lagi bahwasanya sekali-sekali kita perlu membahas bersama Effendi karena Effendi itu musisi besar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.